Assalamualaikum Sobat Muslimah, kembali lagi bersama aku Aisyah dalam program Teman Curhat. Aku kamu curhat bareng yuk. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai fitnah. Sebelumnya, apa sih fitnah itu? Fitnah merupakan perkataan bohong yang tidak berdasarkan kebenaran serta disebarkan untuk menjelekkan dan menjatuhkan orang lain. Nah, fitnah ini dapat membuat orang berpaling dari jalan yang benar hingga menjadi sesat, kebinasaan, perselisihan, hingga bahkan peperangan dan juga kemungkaran. Tapi rasanya fitnah ini memang banyak ya bertebaran di sekitar kita. Tidak jarang kita tuh menjadi korban fitnah untuk keuntungan orang lain, atau terkadang tanpa kita sadari kita menfitnah orang lain untuk keuntungan diri kita sendiri. Oke, langsung aja kita dengar cerita atau sharing dari sahabat muslimah melalui Muslimah Daily Community. Kecurhatan yang pertama. Izin cerita pengalaman aku ya kak, belum lama ini tepatnya hari Minggu kemarin aku bersilaturahim ke tempat dulu aku sama teman-teman aku KKN. Rencana untuk bersilaturahim itu sudah direncanakan 2 minggu sebelumnya. Aku sudah mencoba chat pribadi sama semua akhwat di kelompok KKN aku untuk ngajak mereka. Salahnya aku enggak chat beberapa anak ikhwan di kelompok aku kak, tapi aku minta tolong teman akhwat aku untuk chat karena aku tahu dia yang lebih dekat dengan ikhwan tersebut. Namun pada hari H aku PC atau personal contact lagi banyak yang nggak bisa, jadi kita berangkat hanya berlima. Hari itu di antara dari kita sudah pasti mengabadikan momen tersebut termasuk aku. Senin pagi di grup pada nyindir yang enggak. Padahal sudah jelas-jelas diajak. Yang tadinya ikhwan yang aku enggak akrab aja yang nyindir, tapi akhwat yang aku PC dan minta tolong pun ikutan kompor. Aku takut panas hati dengan nyinyiran mereka, makanya aku memilih untuk keluar grup dan pada salah ngomong. Astagfirullah, padahal setelah kita dengar curhatan dari sahabat muslimah satu ini, menurut aku sahabat kita ini sudah benar nih, karena awalnya kan mereka ngajak semuanya nih, bahkan udah sejak 2 minggu sebelumnya. Dan juga tindakan yang kamu lakukan itu udah bener kok menurut aku. Sekarang mungkin Allah memang sedang menguji kamu. Dengan kamu mungkin dibicarakan yang tidak-tidak ataupun difitnah sama teman-teman kamu. Dengan kamu keluar grup, ya udah itu tandanya kamu mungkin lebih memilih diam, walaupun kamu juga merasa kamu tidak bersalah, tapi kamu tidak ingin ikutan untuk marah ataupun malah jadi berselisih paham lagi dan tidak mau memperpanjang masalahnya. It's okay, nanti juga lama-lama teman kamu akan paham dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi kamu tinggal berdoa aja, semoga Allah menunjukkan yang terbaik dan tetap berhubungan baik sama teman kamu ya. Oke, kita lanjut ke curhatan yang kedua. Kan gini kak, saya itu suka pakai cadar, tapi dipakai memang situasinya mendukung. Kalau enggak lagi pas acara majelis, kopi darat komunitas muslimah gitu, ya intinya pas memang benar-benar bisa untuk memakai cadar. Karena saya juga belum bisa istiqomah, makanya disebabkan ya begitulah lingkungan masih awam sekali. Nah, singkat cerita, pas saya posting kegiatan yang saya pakai cadar itu, di komen yang pedas banget. Dibilang nggak pantas kayak ninja. Ada yang bilang kalau lepas pasang gitu mendingan gak usah make. Terus saya jelaskan, ya pengennya make terus, doain aja ya, semoga bisa istiqomah. Nah, yang berikutnya, dengan apa yang saya suka, misalnya saya kan suka lihat anime. Nah, saya dikata-katain, padahal saya sudah jelaskan saya cuma suka dan gak fanatik. Saya hanya suka alur ceritanya, selalu saja membesar-besarkan suatu perkara tentang saya, Kak. Saya sudah bilang kalau gak suka dengan apa yang saya suka, sudah cukup bilang sekali tanpa menyakiti saya dengan cara menghina kayak gitu. Memang kadang ketika kita mau naik level, ataupun ketika kita ingin berusaha hijrah ataupun berusaha memperbaiki diri, ada aja orang yang mungkin bisa goda kita, ingin kita tuh rasanya jadi down, drop, atau bahkan ingin balas dengan kemarahan. Nah, itu sebenarnya menurut aku itu ujian buat kamu. Bener banget kamu
udah lakuin hal yang baik dengan cara bilang langsung ke orangnya. Setelah itu menurut aku ya udah, kamu senyumin aja, karena kadang orang itu hanya bisa menilai kita dari luarnya aja nih, tanpa orang itu tahu apa yang kita sudah usahakan dan kita sudah perjuangkan. Doakan aja semoga mereka bisa lebih baik dari apa yang mereka ucapkan, dan semoga kamu bisa selalu istiqomah. Semoga bisa terus pakai cadarnya, dan juga orang-orang di sekitar kamu pun bisa termotivasi sama kamu. Kita lanjut ke curhatan yang ketiga. Aku pun merasakan kak, cuma gara-gara aku gak ikut teman-teman sekelas main bareng ke suatu tempat, pas diskusi di grup, pada nyinyir. Alasan aja sih, bilang aja gak mau ikut. Dan apalah segala macem, sampai aku tuh ngerasa gak enak, padahal aku tahu itu salah. Soalnya mereka ngajak main keluarnya itu masih di jam sekolah dan berniat gak ikut pelajaran. Aku bilang dong ke mereka alasannya apa, tapi tetap pada nyinyirin. Subhanallah, aku tuh waktu SMK circle pertemanannya bisa dibilang gak baik banget. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang aku, tegur dan kasih tahu bahwa mereka bukan teman yang baik. Makanya sekarang tuh kalau nyari teman agak-agak pilih, gak mau salah berteman lagi yang cuma ada di saat aku senang, tapi mereka seolah gak peduli kalau aku salah. Masya Allah, keren banget nih sahabat muslimah satu ini sudah bisa mengambil pelajaran di kejadian yang sudah dia lewati. Jadi sekarang kamu mending doakan teman kamu aja supaya teman kamu bisa berubah jadi lebih baik, dan kamu pun istiqomah dan Allah selalu lindungi untuk tetap berada di lingkungan yang baik. Menurut aku misalnya kalau kayak gini, aku pun juga pernah merasakan kayak dinyinyirin sama temen yang padahal itu dia deket banget sama kita dan tahu kita tuh kayak gimana, tapi malah mereka yang menyebarkan omongan yang gak enak ataupun yang enggak tentang kita ke orang lain, ataupun bahkan juga teman kita sendiri yang dekat sama kita membawa ataupun mengajak kita ke hal yang tidak baik. Nah kalau kayak gitu dulu aku tuh ya udah perlahan-lahan aku tuh menjauh gitu loh, tapi nggak yang langsung menjauh gitu nggak, tapi perlahan-lahan aku ngasih space atau jarak ke mereka, sambil kasih pengertian sama mereka misalnya kalau kayaknya aku udah nggak nyambung lagi nih atau udah nggak nyaman lagi nih, tapi kamu harus tetap bersilaturahim dan menjaga hubungan baik sama teman kamu ini. Dan semoga kita doakan sahabat muslimah yang nonton video ini dan juga yang tergabung dalam Muslimah Daily Community selalu didekatkan dengan teman-teman yang baik yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Oke, kita lanjut ke curhatan yang keempat. Waktu itu sedang acara di akhir lomba, dan saat itu tuan rumah yang punya hajat lomba menyuruh kami mempersilahkan para teman-temanku 9 dari 4 geng itu tinggal square makan bersama hari itu. Sudah siang dan sudah selesai tugasnya. Dan setelah beberapa menit makan bersama, tiba-tiba aku yang telah makan di sebelah perempuan lingkar biru pojok sendiri dan perempuan sebelah kacamata itu sedang membantu piring-piring saat setelah makan. Terus aku yang merasakan kenapa dua anak itu tidak coba membantuku juga. Namanya kan kerjasama, saling membantu. Tiba-tiba perempuan yang sebelah perempuan berkacamata itu namanya ... Dia bilang, Lin, anakku itu nggak sekalian dibawakan piringnya, dibantu ke belakang. Terus tiba-tiba dengan amarahnya, dengan judesnya, perempuan yang dimaksud Lina itu bicara bisik-bisik kasar di depanku. Artinya itu enak aja dibawakan, bawa sendiri toh, bawa aja sendiri piringnya gitu intinya. Terus ini loh piringmu nggak usah diusah-isah. Kalian bisa baca di sini nanti ya lebih jelasnya. Terus nggak kebayangkan marahnya seperti apa, diam-diam kepadaku, aku hanya diam dan berusaha menahan amarah dan benci. Aku mengalaminya bukan suuzon dan rekayasa, ini kenyataan dan fakta benar-benar terjadi. Padahal piringnya punya teman geng dia, malahan dia bawakan kepada temanku. Aku yang gak salah apa-apa malah dibully sama mereka. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, kamu melakukannya niatin aja karena Allah, untuk Allah. Jadi bagaimanapun tanggapan di sekitar kamu, mau itu positif maupun itu negatif, itu
poin plus untuk kamu. Dan berdoa aja semoga kamu kan sudah berniat membantu nih atau memberes atau membersihkan piring-piring itu. Semoga itu menjadi pahala buat kamu. Jadi sekalipun kamu tidak dibantu sama yang lainnya ataupun mereka membicarakan kamu yang tidak, ya udah kamu ikhlasin aja, kamu sabarin aja, dan kamu udah top banget kok. Maksudnya tidak menimbal balikan omongan mereka. Kamu cukup senyum aja, terus kayak ya udah gitu, legowo aja. Insya Allah, Allah yang bakal balas perbuatan baik kamu, dan semoga teman-teman kamu pun disadarin bahwa kita sesama manusia memang harus saling membantu. Jadi jangan ada rasa-rasa kayak nggak mau bantu karena bukan teman, ataupun kayak ya udah sih kan bisa sendiri. Enggak. Semoga ini bisa pelajaran buat kamu dan juga buat teman kamu. Semoga nggak mengulangi hal yang sama lagi. Tetap sabar ya sahabat muslimah. Kita lanjut ke curhatan yang kelima. Aku juga pernah kak, waktu zaman mondok aku kehilangan uang. Sampai-sampai banyak yang menuduh aku, kakak kelas, teman-teman. Padahal aku nggak sama sekali ngambil uang itu. Sedih banget rasanya. Ternyata beberapa hari kemudian uangnya ketemu karena dia lupa naruhnya. Nah, kejadian itu nggak akan pernah terlupakan. Wah, salut nih sama sahabat muslimah satu ini. Dia tetap tetap calm menanggapi orang-orang ataupun teman-temannya yang sudah menuduh atau berburuk sangka misalnya kalau dia ngambil uangnya, dan kamu tetap sabar dan bener aja Allah tuh nunjukin bahwa bukan kamu yang ngambil uangnya. Nah, ini perlu dicontoh nih sama sahabat muslimah yang lain. Aku juga dulu pernah, dan mungkin cerita-cerita kayak gini tuh udah nggak asing nih di telinga kita ya, ataupun mungkin sahabat muslimah yang nonton juga pasti pernah nih, dimana padahal kita tuh nggak ngapa-ngapain, kita tidak melakukan hal yang dituduhkan, tapi kita malah dituduh yang enggak gitu kan, dibilangnya macam-macam lah, omongan-omongan yang nggak enak, padahal kita nggak ngapa-ngapain dan kita tidak melakukan hal itu gitu. Nah sekarang kalau dulu tuh aku kayak ya udah aku nggak mau ikut banyak ngomong juga, membenarkan diri, cuma menegaskan aja. Kita cukup kayak saya tidak melakukan itu, dan nanti biar Allah, caranya Allah yang menunjukkan bahwa kebenaran itu pasti akan ada gitu, dan kita tidak akan rugi akan hal itu. Jadi buat sahabat muslimah yang mungkin saat ini sedang kondisinya lagi dituduh nih sama orang, ataupun sedang difitnah sama orang, atau lagi dibicarakan hal yang tidak mengenakan ataupun hal yang enggak, padahal kamu pun tidak seperti apa yang mereka bicarakan. Sabar aja, percaya aja sama Allah bahwa Allah akan menunjukkan kebenarannya, dan selalu minta pertolongan sama Allah untuk ditunjukkan kebenarannya secepat mungkin gitu, karena nggak enak juga kan ada di posisi itu. Dan kita jangan pernah membalas dengan emosi, tapi cukup sabar, ikhlas, dan senyumin aja ke mereka. Toh nanti mereka akan nyesal dan juga minta maaf sama kita. Misalnya kalau kita ngikut emosi sama kayak mereka, nantinya akan jadi bumerang juga bisa buat kita. Nah itu tadi curhatan dari sahabat muslimah yang tergabung dalam Muslimah Daily Community tentang fitnah hari ini. Ternyata memang masih banyak ya kejadian-kejadian tentang fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita selalu dilindungi dan dihindari dari perbuatan fitnah ataupun difitnah dari orang-orang sekitar kita. Dan untuk sahabat muslimah yang mungkin saat ini sedang di fase difitnah ataupun sedang dituduh yang enggak sama orang sekitar kita, tetap bersabar, dan kalau kamu benar, harus percaya diri kalau kamu sudah ada di jalan yang benar. Jangan malah ikutan marah, jangan terpancing emosi. Terus berdoa sama Allah, semoga Allah selalu melindungi kamu dan menunjukkan kebenarannya. Wah keren banget ya curhatan dari sahabat muslimah hari ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari curhatan sahabat muslimah hari ini. Dan untuk kamu yang mau ikutan curhat juga bersama sahabat muslimah yang lain, langsung aja gabung di grup Muslimah Daily Community dengan cara klik di link description box di bawah ini. Sekian episode teman curhat kita hari ini, sampai jumpa di episode lainnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.